Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimanakah sistem kerja otak manusia. Jadi, menurut penelitian secara umum, otak manusia itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu otak kanan, otak kiri, kemudian otak tengah, serta otak kecil. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana sistem kerja dan fungsi otak kanan dan otak kiri. Menurut penelitian, masing-masing kerja otak, yaitu otak kanan dan otak kiri, itu memiliki fungsi masing-masing. Adapun otak kanan memiliki fungsi antara lain fungsi imajinasi, fungsi intuisi, fungsi spiritual, fungsi kreativitas, fungsi analisa bentuk 3 dimensi, dan fungsi musik. Kemudian otak kiri memiliki fungsi antara lain fungsi logika, inisiatif, retorika, bahasa, angka, dan matematika. Kita perhatikan ada hal yang menarik di sini, di mana yang namanya fungsi matematika dengan fungsi angka itu ternyata fungsi yang berbeda. Nah, di dalam belajar kita harus memaksimalkan seluruh bagian-bagian otak. Karena ketika kita belajar tetapi tidak memaksimalkan seluruh bagian otak, maka kita akan kesulitan dalam belajar. Nah, agar mudahnya saya akan berikan contoh, misalkan ketika seseorang dia belajar kimia dan dia hanya memanfaatkan otak kanannya saja, yaitu analisa bentuk 3 dimensi atau imajinasi, maka dia akan mengalami kesulitan pada saat dia mempelajari stoikiometri. Kenapa? Karena untuk mempelajari stoikiometri dalam kimia dibutuhkan fungsi angka dan fungsi matematika. Karena di situ ada banyak rumus dan hitungan yang harus dilakukan. Tetapi sebaliknya, ketika seseorang belajar kimia dan hanya memanfaatkan otak kiri, maka dia akan mengalami kesulitan pada saat mempelajari struktur Lewis, konfigurasi elektron, ataupun aturan Aufbau. Kenapa? Karena dibutuhkan kemampuan imajinasi untuk membayangkan bagaimanakah perpindahan elektron dari satu kulit ke kulit lainnya, atau bagaimanakah kira-kira struktur elektron saling mengikat di dalam rumus struktur Lewis. Contoh yang kedua adalah ketika seseorang dia belajar agama dan hanya memanfaatkan fungsi spiritual saja, tidak memanfaatkan fungsi logika, maka yang terjadi adalah dia itu akan menjadi orang yang ekstrim, keras, ataupun kaku dalam beragama. Kenapa? Karena dia hanya memahami dalil tanpa logika. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang belajar agama hanya mengandalkan logika, tapi tidak memahami sisi spiritual dari dalil Quran dan Sunnah, maka dia akan menjadi orang yang liberal atau menyimpang dalam beragama. Contoh yang ketiga, ketika seseorang belajar psikologi dan dia hanya mengandalkan otak kirinya saja, maka dia akan menganggap ketika seseorang berbuat kejahatan atau berbuat keburukan, itu bukan salah orang tersebut, melainkan kesalahan lingkungan. Karena katanya seseorang itu bersikap itu berdasarkan lingkungan yang membentuknya atau informasi yang diterima. Dia lupa bahwa manusia punya yang namanya sisi spiritual, bahwa manusia punya yang namanya sisi intuisi, di mana terkadang perilaku seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh persepsinya atau sudut pandangnya sendiri. Itulah sebabnya kenapa di dalam psikologi itu ada psikologi behaviorism ataupun psikologi esensialisme, di mana masing-masing memiliki teori berbeda. Yang satu mengatakan karena lingkungan, yang satu mengatakan karena persepsi. Jadi
Yang kita lihat permasalahan sekarang itu dalam belajar bukanlah menambah materi atau kurikulum, tetapi bagaimana merubah pola pengajaran atau mencari sistem pengajaran yang paling efektif dan efisien, sehingga murid tidak hanya sekedar hafal, tetapi juga bisa paham makna-makna yang terkandung dalam pembelajaran. Baik, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.